Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang begitu luar biasa. Generasi berjiwa milenial beneran. Tapi sekarang bukan milenial sih. Ada istilahnya sih mah. Generasi Z. Kita ada generasi Z sekarang itu. Jadi milenial mah golongan kita nih milenial. Jadi baby boom terus masuk ke milenial. Nah sekarang ada yang generasi Z. Ini tidak main-main loh. Dua-duanya mah alumni Universitas Indonesia. Yang satunya masih kuliah aktif, yang satunya alumni Universitas Indonesia. Aktif di kemasyarakatan walaupun berbeda, tapi keren. Jadi beda bidang. Yang satu seorang dokter, yang satu lagi menyelesaikan kuliah ya. Kita sambut Dr. Ervina. Selamat datang Wilujeng Sumping Dok di Desa Lengkong. Ya, halo selamat siang Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai bahasa Korea? Oh boleh. 안녕하세요 여러분. 저는 에르비나입니다. 잘 지냈어요. 네. 지금 저는 Desa Lengkong에 집에서요. 네. Pokoknya apa? Hanes sarangeo dari Dr. Ervina. Yang kedua kita sambut Teh Putih, Teh Humaira. Halo. Teh Ira. Ya. Halo Teh Ira. Assalamualaikum, saya Humaira Zahratunur, bisa dipanggil Neng Ira aja. Neng Ira. Ya, saya kebetulan dari salah satu mahasiswi Universitas Indonesia. Saya juga lagi kayak menggarap dengan kayak masyarakat itu membutuhkan apa gitu dalam pandemi ini. Tidak hanya membutuhkan sembako yang lainnya, tapi mungkin masuknya ke kayak mental health ya Bu Dokter ya. Dia kesehatannya bagaimana. Dengan begitu adanya pandemi, saya ingin berkolaborasi dengan para dokter, puskesmas dan yang lainnya. Saya juga berkolaborasi dengan Bulog yang lainnya juga, bagaimana kita bisa menciptakan momentum kita memberi, tapi kita juga bisa meminimkan angka kayak pengangguran dan sebagainya lainnya gitu Pak. Ya, Oke Teh Ira, ini sama-sama UI ya? Kan iya. UI dari Jakarta dulu. Dari Jakarta. Iya. Ini kedokteran, ini di FISIP. Iya. Jadi kalau tapi kampusnya jauh-jauh nggak sih? Jauh, kalau saya dulu kampusnya di Salemba di Jakarta Pusat karena RSCM itu RS pendidikan kami. Kalau ini di Margonda. Kalau ini di Depok. Iya, di Depok. Iya, dekat Margonda itu. Pindah ke Bandung saya, sudah pindah ke Bojongsoang semenjak 9 tahun lalu. Jadi nyarios Sunda terus biasa tuh. Ini mana bumi dipijak gitu langit dijunjung asal jangan jadi kacang lupa kulitnya. Bener banget. Kalau KTP sekarang udah jadi warga Lengkong katanya. Atas jadi warga Lengkong atuh. Jadi harus mengabdikan diri ke masyarakat di Kabupaten Bandung, khususnya Kecamatan Bojongsoang, dan Bonamitra juga ada di Kecamatan Baleenda. Sebentar lagi akan ada di Kelurahan Jelekong, dan sebentar lagi insya Allah juga bakal buka di Cikoneng. Jadi memang harapan saya Cikoneng di Bojongsoang. Jadi harapan saya memang menjadi berkat ya, kalau orang muslim bilangnya berkah ya, amanah. Dengan membuka lapangan pekerjaan bagi perawat, bidan, apoteker, farmasi, dan juga dokter pastinya ya, dengan membangun klinik-klinik supaya bisa dekat dengan masyarakat gitu. Dok, sekarang kan kita kedatangan Teh Ira nih ke vaksin dari partai. Emang kondisi vaksin di Ira seperti apa sih Dok? Vaksin? Vaksin sekarang udah mulai banyak lagi kok. Mulai banyak lagi. Dulu kan memang sempat Sinovac itu agak sulit ya, tapi sekarang sudah banyak lagi dari pusat sudah diberikan lagi. Nanti di Bonamitra, dulu Bonamitra Keluarga itu memang sudah keluar SK dari dinas bahwa Bonamitra Keluarga menjadi salah satu vaskes untuk memberikan vaksin bagi masyarakat di Bojongsoang. Ini cocok nih kolaborasi gitu. gini ya? Iya. Namun Sama-sama. karena dulu vaksinnya sempat sedikit kan, jadi ditarik, jadi balik ke puskesmas. Tapi sekarang vaksinnya sudah berlimpah ruah, sehingga kami sudah membuka kembali layanan vaksin. Oh, jadi bisa ke Bona sekarang mah. Iya, boleh. Tapi syukur-syukur kalau pelaksanaan sama PKB kan lebih aman. Kamera yang ini. Ya Bu Dokter ke situ, kita ke situ. Teh Ira, kan sekarang tuh ada begini ya Dok, cerita kan sekarang itu ada istilah dengan politik kehadiran mah.
Jadi ke depan itu konon katanya, analisanya, jadi politik pragmatis itu bakal hilang, akan diganti dengan namanya politik kehadiran. Gitu. Nah, politik kehadiran itu apa? Ketika masyarakat itu membutuhkan, maka di situ partai hadir. Nah, konsepnya apa? Konsepnya sekarang itu mereka kita tuh sudah lupa. Jadi menghadirkan kembali negara di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi sekarang itu merasa masyarakat itu tidak hadir di tengah-tengah negara itu tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga masyarakat apa yang terjadi sekarang kita lihat apatisme. Jadi saya mah teu paduli saha kadesna, milih getara, saya mah teu paduli saha dewana, saha bupatina, saya gubernurna, saya presidenna. Kalau apatisme itu dibiarkan, maka ini teorinya, maka bakal terjadilah yang namanya apatisme itu dibiarkan, maka nasionalismenya bakal hilang. Kalau nasionalismenya hilang, jangan salahkan kalau rakyat Indonesia menjadi radikal. Nah, jadi untuk menangkal radikalisme, menangkal apa? Maka yang dibutuhkan itu menarik lagi bahwa politik kehadiran. Benar. Jadi di desa ini, saya di desa ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat, walaupun sekupnya sekup desa. Di negara ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, termasuk di bidang masing-masing. Paskes, nah Tahira ini salah satunya lagi berusaha menghadirkan PKB di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat. Di tengah masyarakat pandemi kacau, pengen divaksin semua. Itu konsepannya. Memang sekarang ini saya itu waktu pemilihan Gubernur Jawa Barat, waktu pemilihan kepala desa, itu saya ikut. Saya bela-belain datang, walaupun saya lagi di Jakarta waktu itu. Saya harus pulang tanggal segitu. Kenapa pemilihan Gubernur Jawa Barat? Saya harus, walaupun saya praktek, saya harus datang kemana? Ke TPS. Ngapain? Pilih desa. Kenapa begitu? Karena saya percaya, ya ya kebetulan saya Kristen ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu memakai pemimpin yang sudah dipercayakan kepada rakyat dengan amanah dari rakyat. Jadi saya merasa satu suara pun berharga untuk memimpin ke depannya gitu. Kalau bagi saya ya, nasionalisme itu penting gitu. Karena kalau bukan kita yang memilih dan kita yang mempercayakan kepada pimpinan, siapa lagi nanti gitu. Jadi memang kita kebetulan saya kan aktif di sosmed, aktif di Instagram, aktif di Facebook. Saya tuh kalau misalnya mau memilih ya, saya pasti lihat nih kerjanya ngapain dulu ini. Bapak ini punya visi misinya apa, ibu ini target ke depannya apa, mampu nggak dia memegang. Termasuk pemilihan bupati juga saya ikut. Semua saya ikutin. Padahal saya waktu itu lagi di luar kota, tapi saya bela-belain harus ada di Kabupaten Bandung tanggal sekian karena itu pilkada. Karena saya ingin pilihan saya itu bisa mempercayai apa yang diamanahkan oleh rakyat. Gitu. Ini kebetulan Tahira ini apa ya? Sekarang konsennya mau di dunia politik. Luar biasa. Saya juga mempunyai bukan janji ya, tapi sebuah kayak mungkin terlihatnya dari dalam hati diri saya. Saya itu pengen ngebuat masyarakat itu kembali percaya dengan namanya pejabat, bupati, karena dengan lihat kondisi zaman sekarang orang itu kayak apa sih DPR itu kerjanya tidur mulu, demo. Mereka itu yang menurut saya yang demo itu belum ngerti apa mereka tujuan demo, karena mereka itu kebanyakan ikut-ikutan. Dan saya juga pengen kayak dengan masuk omongan Bapak yang tadi, saya juga ingin masuk ke dalam masyarakat, nggak cuman datang ke masyarakat 5 tahun sekali. Saya pengen sebulan sekali saya datang, seperti yang papa saya lakukan. Dan dengan dia nggak bisa datang, dia bisa Zoom meeting dan yang lain-lainnya. Saya juga ingin dipercaya kembali oleh masyarakat, dan kita menjunjung tinggi nasionalisme dan tidak terjadi disintegrasi antara kita semua. Betul. Gitu. Semoga ini menjadi niat yang baik. Amin. Usia berapa sih Tahira? Usia 19 tahun. 19 tahun. Masih panjang. Masih panjang. Berarti nih, itu obrolan-obrolan ini kan aspirasinya tersampaikan, Mah. Aspirasi. Tapi saya pengen nanya juga. Ini akhirnya saya tanya juga nih. Mah, kalau terkait kesehatan dengan kondisi saat ini, masyarakat apa yang dibutuhkan?
Ya, terkenal kelihatannya kan sekarang. kalau nggak kita ngadain posyandu, Oh, iya. terus terkait masalah stunting kan Iya, gitu ya. iya. Apa sih dengan yang dibutuhkan kelihatannya? Kalau sekarang di Lengkong memang vaksin ya, vaksin waktu Juni-Juli ya kita ini susah-susah gitu, warganya nggak pada mau. Sekarang untuk apa? Ke mall karena harus pakai vaksin jadinya pada nanyain. Iya, benar. Harus dipancing Iya, untuk kader juga kemarin waktu dari BIN kita mengutamakan kader posyandu gitu ya yang divaksin. Ternyata yang datang cuma sedikit. Nah, sekarang pada nanyain, alhamdulillah sekarang bisa ikut gitu. Untuk di Lengkong sendiri mungkin terkait ini apa stunting. Sebetulnya tidak ada yang stunting, tapi ada yang kurus gitu. Ternyata itu bukan ke apa ekonomi, memang ada sih, tapi umumnya itu ke pola asuh dan pengetahuan gizi untuk apa orang tuanya gitu. Jadi sekarang kan jajanan seperti itu ya sembarangan gitu. Jadi yang kurus itu ke situ gitu. Sekarang yang jadi kita sedang apa mencoba mengedukasi Begini, Ma. ibu yang memiliki balita. Itu kan ada Bona. Nah, Bona ini ada yang namanya disebutnya tuh kalau nggak salah Abdi Mas. Ibu ya? Pengabdian masyarakat. Abdi Mas apa? Atau kalau CSR kan perusahaan. Iya. Kami melayani semua. Melayani, kan nanti Ya, kan kebetulan dengan BPJS juga kerjasama. nanti Ya. kalau ada apa konsultasi sekali-kali, oh dokter kita pengen ada pendampingan dari dokter ahli Dari apa dokter gitu ahli, kan. akademisi gitu Ya dari dari ahli apa? Oh Bona siap ya diundang kita seminar di sini sekali-kali gitu kan ya dok? Ya dok? Di sini kemarin itu yang agak kurus-kurus itu ya, ternyata pasangan muda gitu, baru anak satu gitu. Kalau Mungkin dilihat dititipin dari kali perumahan anaknya. ya, kalau dilihat dari ininya mah ekonominya ke menengah ke atas gitu kan ya. Cuman karena mungkin baru punya anak gitu, belum banyak tahu tentang gizi, tentang bagaimana pola asuh gitu. Jadi, Gizi, pola asuh, Pola jangan asuh. lupa penyakit-penyakit seperti TB iya, atau yang penyakit itu jantung diabetes. bawaan. Betul. Jadi perawakan kurus itu sebenarnya banyak. Kita lihat juga pola makan dia bagaimana. Kalau misalnya anaknya itu sering terkena batuk, pilek, demam mungkin, atau mungkin kadang-kadang anaknya bibirnya biru, jalannya kadang-kadang suka jongkok sendiri, sesek. Itu mungkin ada penyakit jantung bawaan atau mungkin ada penyakit TBC. Jadi memang harus itu nggak bisa sekali, itu nggak bisa, harus diobservasi lebih lanjut gitu, dan itu memang butuh holistic care gitu, nggak cuma dokter umum tapi dengan spesialis anak mungkin, dengan spesialis anak, subspesialis jantung, subspesialis paru, tumbuh kembang, ya itu holistic. Tapi memang kuncinya itu ada di fase ke-1 ya, kuncinya ada di klinik kuncinya. Kalau misalnya kita pinter nangkepnya, puskesmas dan klinik pinter nangkepnya nih, kayaknya anaknya kenapa umurnya sekian, berat badannya cuma sekian, nggak sesuai dengan kurva WHO nih. Apakah karena pola asuhnya, pola makan gizinya, atau mungkin ada penyakit-penyakit yang lain, itu harus kita telusurin gitu. Itu mah, jadi maksudnya nanti sampein karena kan ada grup nih, harus sering konsultasi. Di grupnya kan banyak dokter-dokter juga, kali-kali ke PKK kegiatan posyandu kita undang gitu dok. Dari Bona kemarin baru ke ini PBB. Alhamdulillah suka ada yang ke PBB. Iya, memang saya suruh. Iya. Mungkin nanti di RW lainnya gitu. Bisa. Dibantu itunya dok, Posyandunya kan? posyandunya. Iya. Karena kedepannya, saya baru terinspirasi nih barusan nih gara-gara ada Teh Ira. Kedepannya kita tuh pengen bikin posyandu remaja. Jadi remaja-remaja itu lebih, kalau sekarang ini kan posyandu tuh ibu hamil, lansia, balita. Nah kita pengen ada posyandu remaja. Teh Ira. Jadi remaja-remaja itu sekalian kita berdiskusi terkait reproduksi, terkait lebih kesehatan, sosialisasi buat mereka lagi gitu. Kebutuhan remaja saat ini Kebutuhan lah. remaja. Kita rencana Mental health juga Iya, bisa. Oh. Karena zaman sekarang tuh remaja tuh ya ya lagi di tergencar-gencarnya kena Iya. mental health kalau menurut saya. Apa sih mental health? nggak di invite kesehatan jiwa, nggak di invite ke grup WA aja bisa bapernya setahun. Iya benar. Kita Bener lihat nggak? teman-teman yang julid itu sebenarnya yang Komen julid. itu teh ada terganggu ya. Oh gitu? Iya Saya maksudnya. nggak ngikutin nih mental health. Tapi Mental health itu adalah kesehatan Kesehatan jiwa. jiwa. Jadi kesehatan Dok. kita itu nggak hanya tubuh fisik, tapi di sini di otak, di pikiran, di jiwa. Makanya ada namanya spesialis kesehatan jiwa.
Nggak hanya ngurus orang dengan halusinasi delusi saja, tidak, tapi dengan orang depresi, gangguan mood atau kita bilang bipolar, gangguan manik, gangguan tidur, insomnia, itu masuknya ke kesehatan jiwa. Gampang sensitif, gampang nangis, nggak keluar dari kamar, itu gejala depresi. Nah itu perlu disokong. Saya orang yang aktif di mental health activity juga gitu. Saya aktif di bipolar care activity. Ya, jadi karena orang dengan mental health itu berbeda, memang ada gangguan di otaknya gitu, gangguan serotonin dan gangguan dopamin yang ada di otaknya, nggak seperti orang normal. Jadi kadang dia bisa ketawa berlebihan, kadang besoknya dia jadi depresi. Jadi itu perlu obat. Jadi jangan takut ya guys ya buat mengakui bahwa kalian memang butuh dukungan gitu. Dan jangan takut untuk pergi ke dokter atau ke dokter spesialis psikiater untuk mengakui bahwa saya punya kelainan. Dan buat kalian orang tua, kalian dukung anak kalian bahwa anak kalian itu memang mengalami penyakit yang harus diobati, sama aja kayak hipertensi, sama aja kayak diabetes mellitus, harus minum obat setiap hari. Gampang curigaan sama orang, paranoidnya luar biasa. Tak eta suami saya nggak pulang-pulang, atau salingkuh saya, atau itu paranoid berlebihan. Itu berlebihan ya. Mau ngecabik-cabik tangan, mau bunuh diri karena ngerasa dirinya nggak berharga. Itu banyak loh di dunia sekarang. Mau diobatin? Tapi kalau bener ya, kalau misalkan ada orang terkena mental health itu, kalau misalkan dia nggak ditanggulani, jatuhnya kayak ke jantung, ke hati, ke penyakit hati. Saya sering banget dapat, saya berdebar-debar, oke kita EKG, kita konsul ke spesialis jantung, kita adakan EKG Holter lah yang 24 jam, bagus semua jantungnya, asam lambung saya naik, dikasih obat lambung, nggak membaik. Setelah saya tanya lagi lebih lanjut, kamu punya kecemasan nggak? Iya, orang tua saya pengen saya jadi dokter, tapi saya nggak mau jadi dokter. Orang tua saya maksa saya sekolah di arsitek, tapi ngegambar aja saya nggak bisa. Saya maunya jadi model, orang tua saya nggak mendukung, tertekan batin. Saya ngerasa sahabat saya mengkhianati saya, pacar saya direbut, itu yang begitu-begitu, itu kan masalah anak remaja. Akhirnya kenapa? Jantungnya berdebar kencang, asam lambungnya muntah-muntah, dicek di USG lambungnya nggak ada kantung empedunya bagus, di endoskopi semua aman. Ini asalnya. Ada nggak teman kayak gitu di teman Ira yang kayak gini? Teman saya banyak sih, tapi dia juga udah kayak orang tuanya mendukung buat anaknya ke psikiater gitu. Jadi dianya kayak merasa teranggulani, gitu ya orang tuanya juga kalau misalkan mendukung, dianya kayak merasa semangat. Iya, dukungan keluarga sangat penting, karena kalau cuman anaknya yang berobat, keluarganya, kamu kan nggak sakit, kamu kan nggak apa-apa, nggak akan berhasil. Itu stigma apa? Stigma. Saya pengen ngajak masyarakat yang cerdas ya, terutama masyarakat Lengkong nih. Saya berharap masyarakat Lengkong adalah masyarakat yang cerdas. Bojong Soang adalah kecamatan yang berisi banyak orang-orang yang berpotensi yang luar biasa. Jadi saya pengen mengikrarkan bahwa mental health is really important. It's not kind of joke, it's really serious. It can make your life good or either bad, or you can make suicide itu artinya bunuh diri gitu. Itu bisa banget sampai bunuh diri. Saya pernah dapat pasien, kenapa dek mau dijahit? Katanya suster mau dijahit. Saya lihat dulu pasiennya, di sini udah banyak sayatan. Saya tanya baik-baik, dek, kamu ada masalah apa? Karena ini tidak mungkin kamu kena pisau, kamu pasti sayat diri kamu sendiri. Iya, akhirnya ngaku. Nggak apa-apa dek, cerita sama saya. Bagaimana saya menjadi dokter yang dekat dengan masyarakat, dipercaya dan dapat mengambil hati masyarakat, itu yang paling penting. Akhirnya dia cerita, karena orang tua saya nggak pernah dukung saya dalam hal apapun, saya selalu ngerasa direndahin. Dan orang yang depresi itu kadang-kadang ya bukan karena kamu kurang dekat sama Tuhan. Kalau di Muslim di ruqyah, kalau di Kristen didoain pakai pendeta, pakai pastor. Bukan itu, bukan karena dia nggak dekat dengan Tuhan karena dia dipengaruhi setan, bukan. Karena memang di otaknya terjadi gangguan dan memang harus minum obat. Akhirnya saya sambil ngejahit, saya bilang kamu harus ke psikiater sayang. Karena dokter umum tidak berhak memberikan obat penenang dosis ringan nggak apa-apa, tapi kalau untuk obat anti cemasnya, anti depresinya lebih lanjutnya kamu harus saya rujuk. It's okay, you are so worth it. Kamu orang yang sangat berharga. Semua orang nyawa tuh berharga di mata Tuhan. Ya dia akhirnya menyadari bahwa iya dok, terima kasih atas supportnya.
dia senang gitu kalau saya mengerti Berarti ada gitu. yang ngerti gitu. Mengerti gitu sambil saya jahitannya dalam loh. Berarti kan artinya dia nyayatnya tuh dalam banget kan. Sampai harus dijahit Jahitannya gitu. dalam luar saya jahit berapa 10 jahitan gitu. Itu kan artinya dan dia udah nggak ngerasa sakit lagi dijahit pun diem aja. Artinya dia merasa hidupnya tidak berharga. Nah, posyandu ke arah remaja itu saya harap ke sana. Mental health ya. Oke, siap dok. Kesana. Terima kasih banyak. Kita kan itu Ini informasi saya juga baru tahu ini ada istilah mental health yang kalau ngerti artinya sih tahu lah, mental health itu tahu. Tapi kalau sekarang itu sudah menjadi sebuah perbincangan dan segala macam menjadi saya nggak paham, saya nggak ngikuti. Terima kasih banyak terhadap Dr. Ervina, Teh Ira, Bu Nurna. Tapi sebelum kita selesai, karena kita waktu juga, saya pengen ada closing statement dari masing-masing narsum ini. Yang tadinya kita kan ngobrol ngalir ngidul tuh dok, ngobrol apa aja segala macam, nggak ada tema, itu kan duduk aja sini. Gitu kan, yang penting kan serangeo. Oke, kita pertama dari Dr. Ervina dulu, closing statement. Ya terkait apapun lah, karena kita juga kan ngobrolnya tidak apapun juga. Terima kasih banyak. Kalau hari ini kita boleh mengadakan vaksin di Desa Lengkong. Saya berharap pandemi ini akan selesai secepatnya dan vaksinasi akan dilakukan di penjangkauan sasarannya semakin banyak, terutama di Desa Lengkong di Kecamatan Bojongsong. Saya harap dari berapa kalau nggak salah Kecamatan Bojongsong itu ada 130.000 orang ya Pak ya? Itu bisa tervaksin semuanya. Ya, kalau bisa 80% sampai 100% malah. Di Desa Lengkong ada berapa Pak? Di Desa Lengkong itu yang wajib vaksin itu target tuh kalau yang kemarin tuh yang 18 tahun itu di 8.900. 8.900 orang. Sekarang nurun dari 12 dok. Jadi targetnya jadi 11.900-an. Dari 11.900 saya berharap 80%-nya aja. Berarti di angka 8.000 ya atau 9.000 ya. Itu semoga sudah tervaksin ya Bu ya. Sehingga kita nanti ke depannya bisa sehat semuanya, bisa ngumpul lagi sama keluarga, bisa lepas masker mungkin nanti ya. Nggak takut lagi ketemu satu sama lain. Kamsahamnida, sarangnya. Terima kasih Bu Dokter. Mangga Teh Ira. Kalau misalkan dari saya, semoga dengan saya bisa memberikan vaksin dari pusat dengan mempunyai 80% target, saya bisa memenuhi semuanya. Saya juga tidak hanya memberi vaksin tapi memberi sembako juga insya Allah. Amin. Ya semoga juga selain daerah Lengkong, kalau misalnya udah beres, saya juga bakal ke daerah-daerah yang lainnya gitu. Dan juga mungkin nyambung ke mental health ya Bu ya, nggak apa-apa. Dan untuk para orang tua, dukung anaknya buat mereka ke psikiater gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, thank you Teh Ira. Enggak, Ibu Lengkong Bagja. Ibu Lengkong Bagja ya. Apa ya? Kalau untuk vaksin, mudah-mudahan yang kemarin tidak bisa daftar aja dulu ya. Sekarang ya, mudah-mudahan kedepannya ada lagi vaksin. Kemudian untuk di Lengkong, ibu-ibu kader semuanya, warga Lengkong, karena konsen saya ke stunting, nanti kalau misalnya ada ibu hamil yang susah makan gitu atau ada yang kurus, lapor aja lah dulu gitu. Kita kasih edukasi lah dari kader-kader PKK desa gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Teh Ira, terima kasih Bu Nurna. Jalan itu terjal, jalan halus itu kayak jalan tol suka bikin ngantuk, tapi jalan terjal itu selalu memberikan keindahan. Karena kalau jalan terjal katakan naik gunung loh dok, jadi indah selalu. Jadi kalau di jalan terjal itu ujung-ujungnya selalu menemukan keindahan. Walaupun ya jalan terjal itu membuat kita lebih capek, tapi jalan halus itu cepat nyampe dan cepat ngantuk, banyak yang celaka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baja warga gotong royong, baja warga tolong menolong, baja warga Silingarojo, Lengkong baja bahagia sejahtera.